Wanita itu untuk pertama kalinya membawa anak kembar laki-laki dan perempuan pulang ke negara mereka. Namun, baru saja turun dari pesawat, dia malah bertemu mantan suaminya yang sudah dia hindari selama bertahun-tahun. Dan wanita yang takut identitas anak-anaknya terbongkar itu segera meminta temannya untuk membawa mereka pergi. Dia sendiri berlari ke arah yang berbeda. Tapi dia tidak sengaja tersandung oleh kedua anak tersebut. Setelah bangkit, dia baru menyadari bahwa kedua anak itu ternyata mirip sekali dengan anak-anaknya. Sejak saat itu, wanita itu salah mengira mereka sebagai anak-anaknya. Iri. Kalian bagaimana bisa di sini? Tadi kalian bukan bersama Paman Ling Feng? Kenapa kalian kembali lagi? Kalian bahkan sudah berganti baju. Dan itu cukup bagus. Cepat sekali membuat ibu terpesona. Ayo pergi. Kita pergi mencari Paman Ling Feng. Tante, kamu salah orang. Salah mengenali. Kalian adalah anak yang saya kandung 10 bulan. Dan lahir. Bagaimana mungkin saya bisa salah mengenali? Anak kecil ini, bahkan memanggil saya tante. Benar, kan? MU kerasukan arwah drama lagi. Membuatmu menemaninya berakting. Bu, saya benar-benar tidak mengenal Anda. Baiklah, masih berakting juga. Sudah kecanduan, ya? Lalu di sini, dua anak kecil. Bukan kamu. Siapa lagi? Jika Anda masih tidak mengaku. Percaya atau tidak, aku menyimpan di dalam ponsel kalian berdua foto-foto waktu kecil. Ayo lihat, kami sama sekali tidak pernah foto dengan Bu ini. Tapi dua anak kecil ini, kenapa mirip dengan kami? Sama sekali. Apakah tidak berpura-pura lagi? Ayo pergi. Kita cari Paman Ling Feng. Sian-sian. Pergi. Ibu membawamu pulang. Dia benar-benar ibu kami. Belum ditemukan? Tidak ada. Kirim semua orang keluar. Jika Heng Heng dan Wan Wan mengalami sesuatu yang bermasalah, aku ingin kalian merasakan kesulitan. Ayo pergi. Kita cari Paman Ling Feng. Benar-benar aneh. Sudah disepakati untuk berkumpul di sini. Di manakah lokasi Ling Feng? Ling Feng, kamu pergi kemana? Aduh, jika anak itu ditemukan, Kaisar Xi Jing menemukan, kita tidak akan bisa menyelamatkannya. Sayang-sayang, cepat masuk. Dengarkan kata ibu. Tidak peduli apa yang terjadi. Jangan sekali-sekali keluar. Apa kamu sudah mendengar? Kuburan tangan. Nanzi, mau kemana lagi kamu? Kamu salah orang. Nanzi, wajahmu ini, meskipun menjadi debu, aku akan mengenalimu. Bagaimana mungkin bisa salah? Aku sudah bilang, kamu salah orang. Jika kamu terus-menerus mengganggu, saya akan melapor ke polisi. Karena kamu tidak mengenaliku. Mengapa kamu harus membawa pergi anakku? Anakku? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu masih berbohong. Mereka sekarang ada di dalam mobil. Apakah itu anakku? Lihat saja dan kamu akan tahu. Kaisar Xi Jing. Apakah kamu tidak berhenti? Katanya tidak mengenaliku? Kaisar Xi Jing. Jangan lupakan. Awalnya kamu yang ingin bercerai. Apakah kamu pernah berpikir, sekarang kamu terlibat lagi dengan mantan istrimu dalam hubungan yang tidak jelas? Jika buah hatimu, Nan Wanyu, tahu tentang ini, dia akan berpikir apa? Atau apakah di negara A, CEO yang sangat berkuasa masih mengingat mantan istrinya, tak bisa melupakan melihat dari tubuhmu yang begitu baik ini? Jika kamu mau, aku pun tidak keberatan. Cukup, Nanzi. Wanyu yang begitu lembut dan perhatian. Bagaimana bisa ada orang seperti kamu? Kakak yang tak tahu malu. Saya awalnya berpikir, anak bisa bertemu denganmu. Sekarang tampaknya, tidak ada keperluan itu lagi. Saya bahkan tidak peduli. Kaisar Xi Jing. Selama itu berkaitan denganmu. Saya merasa jijik. Bahkan jika kamu memohon untuk mempertemukan, saya masih tidak ingin bertemu. Mereka, setidaknya masih mengalir darahmu. Bagaimana bisa kamu mengatakannya? Kata-kata seperti ini mengalir darah saya juga. Meskipun saya benci Wanyu, dia juga saudariku. Anak Wanyu masih memiliki hubungan darah dengan saya. Nanzi, selama kamu mau minta maaf, anak mungkin bisa. Jangan bercanda. Kaisar Xi Jing. Saya sangat berharap anak itu tak pernah ada yang lahir. Lalu bagaimana mungkin akan meminta maaf untuk mereka? Baiklah, Nanzi, hatimu benar-benar kejam. Jika begitu, kembalikan anaknya padaku. Kamu melakukan apa? Bukankah kau sangat ingin mereka tidak pernah lahir? Maka mulai hari ini, jangan sekali lagi berpikir untuk bertemu mereka. Jangan. Siapa yang membiarkan kalian berlarian kembali bersamaku? Apa yang harus dilakukan? Jika diambil oleh ayah, kita nanti akan tidak bisa melihat ibu lagi. Tuan Jing, aku sudah menemukan dua anak di bandara, di kafe sebelah. Apa yang kamu katakan? Tuan Jing, aku telah mengikutimu selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, tidak mungkin salah mengenali dua anak
Bukan? Tenanglah. Aku akan sekarang membawa mereka kembali untuk menemui Anda. Heng Heng dan Wan Wan. Di kafe. Lalu siapa dua orang itu? Pergi dariku. Zi. Sepertinya aku telah kehilangan anak-anak. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Anak-anak ada di dalam mobil. Aku pikir, biarkan Kaisar Shi Jing, bajingan itu, suka pada apa yang kamu lakukan di sini. Aku beritahu kamu, selama aku di sini, jangan berharap untuk melukai Ziyi dan anak-anaknya. Kedua anak ini adalah milikmu, anakku. Ini bukan milikmu. Benar, kedua anak di dalam mobil adalah milik kita. Lihatlah usia mereka. Seharusnya mungkin sekitar 5 atau 6 tahun. Nan Ziyi, kau baru saja meninggalkanku, lalu pergi mencari pria lain. Kau memang tak sabar. Sekarang kau sudah punya selingkuhanmu dan 2 anak. Yang lain, apa kau tidak butuh yang lain? Yang lain, selain dan orang lain, tidak ada hubungannya denganku. Jing Ye, kau punya waktu untuk peduli di sini. Keluarga saya berjumlah 4 orang. Lebih baik kau kembali untuk peduli pada anakku. Baik, Nan Ziyi, kau baik-baik saja. Jangan sampai kau menyesal. Ada apa? Ibu. Ibu, kau baik-baik saja kan? Ibu baik-baik saja. Wan Yu yang begitu lembut dan perhatian. Bagaimana bisa ada si sister seperti kamu? Kakak yang tak tahu malu. Kaisar Shi Jing kemudian suka kepada Nan Wan Yu. Mereka bahkan sudah memiliki 2 anak. Pasti mereka sangat saling mencintai, kan? Ibu, kamu salah paham tentang ayah. Keduanya tidak memiliki anak. Bagaimana kamu tahu? Karena kamilah mereka. Ayah dan ibu. Sepertinya mereka bertengkar. Tampaknya sangat marah. Jika tahu kami adalah anak-anak yang dibesarkan oleh ayah, tidak menginginkan aku dan Wan Wan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kamu tahu? Aku hanya menebak. Aku sudah tahu. Dan juga, siapa yang memberitahu kalian? Dia adalah ayahmu. Dia adalah orang jahat. Setelah ini, jika kalian bertemu dia, pasti harus berlari jauh-jauh. Apakah kalian mendengar? Sepertinya ibu sangat, benar-benar membenci ayah. Tidak bisa. Aku harus menemukan caranya, agar mereka bisa rujuk. Jadi aku dan Wan Wan akan memiliki ibu. Lihat ibu. Tadi terlihat panik. Pasti ada bahaya. Ibu meninggalkan kita. Bahkan tidak bisa merawat dirinya sendiri. Kita harus melindungi ibu. Tapi ibu sebenarnya ada di mana? MU. Jangan bikin keributan. Aku mencari ibu. Tuan muda dan bibi. Nyonya muda. Tuan Jing sudah tidak sabar. Cepat ikut aku kembali. Apa ini sembarangan? Kami sama sekali tidak mengenal kalian. Kenapa kalian bengong? Cepat bawa tuan-tuan. Silakan kembali. Sepertinya kalian adalah penjahat yang menyakiti ibu. Kakak, kita tidak boleh membiarkan penjahat yang menyakiti ibu. Leluhur, mari kita berhenti bermain botol. Ayo cepat pulang, ya? Jika kau tidak kembali, sepatuku adalah khusus yang diciptakan. Kekuatan lebih dari orang dewasa. Ini dia kalian. Akibat dari mengganggu ibu kami. Kepalaku. Dosa apa yang telah saya lakukan? Kenapa kalian bengong? Kejar. Ingin mengejar kami. Bermimpi saja. Kenapa berdiri di sini? Kenapa tidak mengejar? Aku adalah ikan asin. Ikan asin. Aku tidak layak hidup di dunia ini. 2 pria besar dikacaukan oleh anak kecil seperti ini. Kalian ini bahkan tidak bisa menangkap 1 anak pun. Aku benar-benar tidak berguna. Penggemar negatifku sangat hebat sekali. Mereka pasti tidak akan bisa mengejar. Ayo cepat pergi cari ibu. Kalian ini bagaimana? Begitu cepat sudah baik. Tanpa sedikit pun kemampuan. Bagaimana bisa bekerja di bawah ayahmu? Menjadi pegawai. Lepaskan aku, kalian siapa? Ibu, kamu di mana? Lepaskan aku, kalian siapa? Ibu, kamu di mana? Ibu, kamu di mana? Tidak heran itu adalah anaknya di Shi Jing. Ibu, kamu di mana? Menangkap 2 anak. Lebih sulit daripada zaman aku. Bahkan berperang pun sulit. Junili, Juniao sekarang.
Akhirnya sampai di rumah. Hampir terbongkar. Kalian berdua benar-benar membuatku takut mati. Saat itu aku bahkan hampir. Kami telah kehilangan kalian. Apa yang salah? Aku adalah paman Ling Fengmu. Kenapa anak ini tiba-tiba begitu asingnya? MU sepertinya agak aneh. Sejak dia kembali dari bandara, aku tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. MU, apa yang terjadi padamu? Beritahu ibu, ya? Jika kamu berani menangis, coba saja. Aku melihat wajahmu mirip dengan ibumu. Wajah yang sama. Aku ingin sekali membunuhmu. Aku bilang padamu, ibumu tidak menginginkanmu lagi. Jika kamu berani memberitahu hal ini, beritahu orang lain, aku akan membiarkan Si Jing mengusirmu. Saat itu kamu akan menjadi anak yang tidak diinginkan. Dengar tidak? MU tidak perlu berkata pun tidak apa-apa. Ibu akan selalu menemanimu. MU, ada apa denganmu? Apa yang kamu inginkan? Beritahu ibu, ya?